Mungkin dari sahabat tadi sudah bisa itu ya, sudah bisa menggambarkan kalau ini tuh gunung es ya. Mohon maaf gambarannya ya kurang bagus seperti ini. Nah, ini disebut teori gunung es. Freud tadi, yang dimana itu Sigmund Freud itu menggambarkan ketiganya ini seperti ini. Yang dimana di konsisten ada yang tahu apa? Alam sadar. Betul sekali. Terus prakonsisten berarti Antara sadar dan Nah, di prasadar ini itu tuh yang dibuat kita untuk menyimpan seperti memori kita terdahulu itu adanya di sini, dan prinsipnya itu bisa diingatkan oleh realita yang ada. Contoh ketika kita belum sadar, ya katakanlah apa ya, contoh kecilnya itu ketika kita mengingat teman kita, yang pertama kita sudah tahu, tapi ketemu di jalan, oh ternyata bagus, oh itu Fikri, nah baru ingat pentingnya ini di prasadar. Ini kan untuk menyimpan long memori kita itu ada di sini. Long memori. Seperti apa namanya penyimpanan, coro nek HP itu penyimpanannya di sini. RAM internalnya kita itu ada di sini. Dan sedangkan itu bisa dimakan oleh realita yang ada di saat ini. Terus unconscious itu berarti alam bawah sadar. Bawah sadarnya itu di alam bawah sadar ini itu biasanya seperti apa ya? Ya, lebih kepada naluri alamiah kita. Jadi konsep tahu libido. Libido itu kayak contoh sifat dasar nalurinya kita sendiri, contoh seperti seksual dan sebagainya itu libido. Bisa dicari. Libido itu seperti nalurinya kita. Itu bukan sekedar terkait seksual dan sebagainya, seperti dia ada itu ada di struktur it seperti nalurinya kita di bawah alam sadar. Nah, sedangkan di dalam ini kan bisa kita lihat ya bahwasanya yang di paling bawah ini itu apa? Adanya it ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan Mbak Indah kan it tadi apa? Keinginan manusia yang muncul di bawah alam sadar tanpa akibat dan aturannya. Nah, seperti itu tadi bahwasanya itu tidak memandang norma dan aturan di dalamnya. Jadinya contoh keinginan dari it ini biasanya yang kita rasakan ketika nanti kita akan menjelaskan terkait dinamika ketiganya. Ketika it ini sudah kita rasakan, yang dia itu keinginan dasar yang dimana muncul di bawah alam sadar tanpa akibat, dia tidak memandang norma dan aturan. Nah, maka dari itu adanya super ego di sini. Nah, super ego di sini itu kita sudah mulai memandang, yang dimana di sini itu sudah diterapkan konsep norma dan moral. Moral itu sudah diterapkan di super ego ini. Jadinya ketika kita contoh gambaran kejarnya apa ya? Kita pengen di dalam ini kita memiliki rasa keinginan untuk kaya lah, ingin kaya toh. Contoh sifat dasar manusia kan pastinya ingin di dunia itu urip enak dan sebagainya apa. Nah, sedangkan di it ini itu menghalalkan syarat. Berarti caranya untuk kaya apa? Bisa apa? Kerjaan sesuai aturan. Coro tidak sesuai norma dan aturan. Maling, korupsi, korupsi, terus pesugihan, boleh. Nah, sedangkan ketika kita sudah berada di sifat sisi kita super ego ini, kita sudah jelaskan. Ternyata di dalam norma di Indonesia sendiri kan mesti memiliki itu kan, mesti peraturan sendiri, memiliki peraturan bahwasanya maling itu tidak dibolehkan di negaranya kita. Terus secara agamanya juga kan bahwa kita hubungan manusia dan adanya maling mengambil hak milik orang lain kan juga tidak diperbolehkan. Makanya di super ego ini dia itu sudah memikirkan akibat sebab akibat ya.
ini sudah memiliki sifat akibatnya. Dan akibat sesuai dengan norma dan akal. Terus dan di super ego ini itu sudah ada di pikiran prasadarnya kita. Makanya kita kadang ketika keinginannya kita dalam ingin kaya, dan super ego itu berada di tatanan prasadarnya kita. Terus adanya ego, makanya ego kan sampai sini. Nah, ini kan ini airnya loh. Dari sini airnya. Kan kita bagi tiga. Ini. Nah, ini tuh air yang paling dalam it. Terus struktur super ego itu masuk dalam sini. Nah, di ego itu kan masuk kesadaran. Nah, sedangkan di ego itu tuh menjadi mediator antara ketiganya ini, antara keduanya ini. Mediator antara it dan super ego. It dan super ego. Yang dimana ketika kita membicarakan it yang tidak mengenal norma dan aturan, super ego sudah mengenal norma dan moral. Nah, di ego ini sudah mengembangkan realita yang ada. Nah, jadi ketika tadi sudah memiliki terusnya sendiri, sedangkan ego itu menjadi mediator antara it dan super ego, yang dimana dia itu lebih mengedepankan prinsip yang sudah ada di sini. Contoh, ketika tadi kan saya contohkan ketika ingin kaya, kalau kita mengikuti narulia kita berarti maling, korupsi, pesugihan dan lainnya. Nah, terus di super ego kita ternyata kita tuh berpikir ternyata di agama kita itu tidak bukan terkait ini. Di negara kita juga sudah ada. Nah, di ego ini baru mengenai antara it dan ego. Ternyata realita di depan saya ini untuk saya itu sudah surga. Jadi begitu, antara ketiganya itu sudah memiliki tupoksi untuk membentuk pribadi yang kita laksanakan ini. Nah, sedangkan kita itu pastinya sudah mengalami posisi ini. Akan tapi kita itu tidak menyadari bahwasanya ketiganya ini saling berpengaruh dalam bentuk struktur kehidupan manusia. Nah, terus dinamika antara ketiganya ini biasanya yang orang yang itnya terlalu keras atau terlalu tinggi itnya itu biasanya itu memiliki sifat seperti impulsif. Impulsif apa mungkin ada yang tahu ini? Terus itu impulsif itu apa sahabat bagus? Emosional, mira. Bagus. Aku mungkin sahabat itu lebih mengetahui. Impulsif itu dia itu berperilaku tanpa memiliki ego, berperilaku tanpa memikirkan akibat. Nah, contoh dia itu apa ya? Gubuh terkait selalu gubuh loh, tanpa memikirkan norma dan aturan. Nah, terlalu impulsif. Berbuat masa bodoh. Nah, merasa bodoh tanpa memikirkan sebab azan yang akan ada, itu termasuk impulsif. Terus ketika kita ini sudah masuk ke dinamikanya, ketika super ego kita itu terlalu tinggi, itu biasanya kita itu sering merasa bersalah. Apa itu sana? People pleasure ya? Nah, ya tahu tak? Ya, people pleasure. Nah, itu biasanya itu super egonya terlalu tinggi, yang dimana dia nanti ini aku gak gini, aku itu ya gak penaan. Biasanya ya gak penaan. Nah, ternyata di super ego ini, ketika kita super egonya terlalu tinggi itu, maka kita itu memiliki pasti memiliki rasa yang ini yang akan kita yang sering kita rasakan, gak penaan. Mana orang tak apa ya, arep nglakoni ngono terus mikir kok khawatir aku ya pesimis juga ada di sini. Terus kita masuk di ego. Nah, ketika ego kita terlalu tinggi, nah, ego kan menjadi mediator antara ketiga ini. Nah, dia itu akan menutup semua hal ini. Jadi adanya ego ini untuk menjadi mediator antara it dan super ego, yang dimana yang sudah saya katakan tadi, contohnya
yang ketika id kita terlalu tinggi kita akan sering bersikap impulsif. Nah, ketika super ego kita terlalu tinggi saya merasa bersalah dan sebagainya. Nah, id di sini itu tupoksinya menjadi penengah-tengah antara keduanya itu bisa berjalan dalam diri kita. Gitu. Seperti itu bersama. Pastinya kalian kan juga sudah merasakan ini. Nah, tapi baru ketika kita sudah mendapat ini kan kita harus memikirkan bahwasanya ternyata dalam struktur badannya kita menurut Sigmund Freud dengan teorinya gunung es ini itu kan dibagi seperti itu. Dinamika antara ketiganya ini pasti berputar-putar terus antara ini pasti ada resonansi terus antara kita memiliki keinginan kuat karena naluri terus adanya jenis perasadaran super ego dan ego tersebut gitu dinamikanya. Ada yang tanyakan sampai ini sebelum kita lanjut pada sesi pengajarnya? Sebenarnya Iya. cara mengatasi rasa gak kepenaan ini, soalnya rasa dengan juga Sering begitu toh? sering cara mengatasi solusi. Sebelum saya dari teman-teman bagaimana, ada yang memiliki itu apa mungkin ada yang memiliki kasus yang sama. Contoh saya sendiri juga soalnya sering gak enakan. Nah, nggak percaya Gus. Aku juga kadang nggak enakan. Ini dari teman-teman, dari sahabat-sahabat ini, apakah juga seperti itu dalam menghadapi dinamika sosial yang saat ini ketika kita tahu bahwasanya sering gak enakan itu apa ya? Ya sering kita rasakan lah. Contoh sendiri kadang kan ketika kita mau nolak, makanya itu ada yang namanya itu apa? Itu afirmasi. Afirmasi kayak penolakan. Nah, kamu itu berarti untuk menolak. Nih, emang dari diri kita itu tidak, ya mungkin mampu akan, tapi kan kita tidak tahu ke belakangnya. Contoh kan biasanya sering mengiyakan ya. Kita bagaimana ya kan? Cara pikir ya, uang tak pulang mesti gitu yang aku. Ya itu. Jadi kita itu memiliki hak, yaitu hak afirmasi ya, dimana kita itu boleh mengatakan tidak, bahwasanya kalau kita itu tidak setuju dan kita belum mampu antara itu. Makanya itu kenapa kita sering bersalah itu, soalnya ya saya lakukan juga seperti itu. Terus dalam prosesnya itu pasti kita memiliki dinamika yang ada, dan ternyata orang yang sudah mengamanai kita itu pastinya kan sudah berpikir ulang. Kalau dari sahabat siapa namanya? Adnan itu konfliknya bagaimana kan? Cara kenapa kamu merasa tidak enak? Ini kebiasaan Kayak kecil berarti. dia kecil. Sering gitu ya kan? Saya enakan. Jadi dalam Adnan itu super egonya gitu. Jadi kita imbangkan kan, bahwasanya ternyata di dalam ego kita kan juga memiliki memiliki mediator antara keduanya, yang dimana ketika kita sudah tidak mampu ya bisa gitu. Jadi yang adanya afirmasi tersebut, kita itu memiliki hak tersebut. Jadi apa ya? Kadang kala itu kan kita sering memikirkan apa-apa yang belum terjadi. Iya. Nah, ya kan ya? Iya. Yang sering kita itu padahal kan kita contoh di sini toh. Aku saiki belajar kalau sahabat-sahabat ini. Aku ini sudah memikirkan mengko nah piye terdahulu aku bisa ya dan sebagainya. Padahal itu belum terjadi. Nah, itu kan mengakibatkan kita apa ya? Sudah merasa pesimis loh. Merasa pesimis itu. Hanya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri, yang dimana dalam diri kita itu yang memiliki struktur seperti ini tadi yang sudah jelaskan. Kalau kita contohnya sering merasa bersalah dan sebagainya, itu kita harus memulai berani berkata tidak. Lalu atau yang ketiga aku masih tadi. Gitu. Dalam psikologinya seperti itu. Masuk.
bagaimana akan ada feedback mungkin. Jadi jangan ragu atau jangan takut untuk mengatakan tidak. Bagaimana tidak? Nah, dari kita itu kalau kita emang sudah lebih baik mengatakan tidak. Ada lagi dari sahabat-sahabat ini. Silakan ditanyakan. Saya sendiri juga gitu loh kan. Kadang ini kabar saya sendiri juga gitu. Kadang ya mudah mengiyakan loh. Saya juga bingung antara mengatakan iya. Jadi contohnya itu saya seperti itu. Saya itu mengiyakan terlebih dahulu tanpa memikirkan ke belakangnya itu bagaimana atau dalam apa ya? Kayak saya diberi amanah, ini ya diberi amanah untuk mengajar apa menjadi guru intelektual. Kan saya itu sudah mengiyakan terlebih dahulu, tapi tidak tahu di dinamika nih resiko di belakangnya itu bagaimana. Akan tapi kalau diri kita itu tidak berani melangkah atau mencoba, itu kita tidak akan tahu bagaimana dinamika yang akan kita alami. Adanya musibah, adanya permasalahan yang perlu kita ambil poinnya kan bagaimana kita itu bernegosiasi kepada diri kita sendiri. Contoh ketika kita mendapatkan permasalahan tersebut, yang paling perlu kita butuhkan itu negosiasi pada diri kita sendiri. Bagaimana cara menerima hal tersebut dan bagaimana cara mengevaluasi untuk ke depannya. Itu. Saya juga sering seperti itu. Dari sahabat-sahabat lainnya, kita nanti ke di kasus yang akan kita bahas. Sahabat Fikri mau tanya, mungkin terkait sukanya terkait kan ini untuk hari ini kan kita membahas terkait kayak ini bahasanya mungkin sudah kita alami ya, tapi kita tidak tahu dalam kepribadian kita itu memiliki strukturnya seperti ini. Tanya Gus. Ini materinya sudah selesai. Ini untuk materinya sudah terkait. Ini kan silakan. Sedangkan nanti kita baru membahas terkait kasus yang akan kita bahas. Kita membahas tentang ini psikoanalisis. Ini berarti berkaitan dengan kepribadian seseorang. Nah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Adnan lah. Nah, itu kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya, yang sing binaan, yang sing salose, dan berpengaruh juga pada super egonya sendiri-sendiri ya. Berarti memiliki porsinya masing-masing. Nah, seiring berkembangnya zaman, itu kan pasti memiliki pengalaman dan peristiwa yang menimbulkan apa ya, perubahan-perubahan yang terjadi, Mas. Nah, terus ketika mengalami peristiwa yang itu apa ya, modelnya kayak menimbulkan shock berat, Mas. Nah, itu apakah mengganggu dengan ini ego dan super ego, dan apakah bisa menimbulkan terus apakah kepribadian ganda itu ada? Kepribadian ganda ya? Pertanyaan dua berarti ya, itu namanya. Yang pertama, apakah dalam segi pengalaman dan sebagainya itu dapat mempengaruhi hal ini? Terus yang kedua, Apakah kepribadian ganda itu ada? Ya, Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. iya, pasti dok, bagus. Kita diskusikan bersama. Satu. Jadi sahabat ini mungkin mau memberikan asumsinya terkait pertanyaan sahabat bagus.
Apakah pribadi ganda itu ada? Ada apa sih? Ada ya? Ada. Mungkin kalau Ada nggak? Ada. ganda. Ini loh, contoh saya ketika pas isu, jadi isu malam pas bengi malah pada nih kok. Ya, contoh sudah melihat di sini yang berbeda beda. Jadi neng jogo, neng kita ulangi malam kayak sore. Nah, tapi ketika dia sendiri, ini malah sifat-sifat yang dia pengen, oh ini sih nggak dibanding dia seneng, kayak membunuh apa ini dia lakukan. Terus sisa ini yo kalau nih kayak keadaan sing kayak membunuh Pima ini malah kayak seakan-akan ini tidak jadi apa-apa. Lebih ke penyakit kejiwaan. Nah, disebabkan oleh apa? Kalau pendapat dari perspektif saya, kepribadian ganda itu tidak ada. Yang ada justru bagaimana kita menempatkan sikap kita kepada seseorang dan bagaimana cara kita menempatkannya. Jadi misalnya ketika kita bersama orang A yang notabene pro dengan kita, itu kita bersikap sebagaimana mestinya. Tetapi kita berbicara dengan si B yang kontra dengan kita harus pintar-pintar menempatkan bagaimana kita menjalin komunikasi dengan si B ini. Jadi itu menurut saya bukan kepribadian ganda, tetapi bagaimana cara kita menempatkan. Jadi pengelolaan emosi ya. Jadi kan sama saja dengan sikap kita terhadap internal kita ke orang lain ya. Terus kalau peristiwa yang terjadi kayak eksternal, misal kayak keluarga sing cucu sing ngomong cerai kayak malah broken, ya dia malah ditinggal, ini kan kalau lepas dari edir, maksudnya benar-benar eksternal kayak dia kayak siapa kan, yang mesti menimbulkan ini mah, sing gimana malah piye caranya PDI iso melampias gimana? Kayak ketika DE selesai kali itu wis selesai kiranya apa-apa bisa dibalikin. Mohon izin juga. Mungkin dari pernyataannya ini lebih ke penyakit mental yang mungkin kalau dibawa ke seperti keluarga itu bisa seperti trauma masa kecil atau trauma anak-anak, itu menyebabkan alter ego. Itu dia bisa, mungkin dia ketika di depan orang itu biasa-biasa saja. Nah, ketika ada yang memancing ataupun membuat dia itu masuk ke kepribadiannya dia yang lain, nah, itu bukan dia. Nah, tapi itu dari alter egonya dia, itu dia bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun lebih buruknya sampai membunuh orang. Itu ada penyakit mental itu seperti mirip kepribadian ganda atau alter ego itu tadi. Dan itu untuk penyembuhannya ya bisa ke psikiater yang paham tentang masalah kejiwaan atau mental juga. Itu kalau berpengaruh pada super ego gitu ya. Itu kurang paham ya, atau kurang masuk kalau ketika ego, super ego dan gitu. Karena ketika ego itu kan dia ketika sadar. Dan di sini juga itu ketika pertama, dia keinginan pertamanya dia. Lalu adanya ego itu untuk mengontrol antara dan juga super ego. Istilahnya ini sebagai landasan pertamanya, atau istilahnya kalau dianalogikan ini ada manusia, ada iblis, ada pun juga malaikat. Nah, super ego ini
dia menjadi malaikat yang dimana itu berisi moral ataupun etika yang dimana ketika dia ingin melakukan ini egonya manusia. Nah, ketika dia ingin melakukan itu, ketika dia memakai super ego, ini tidak sesuai. Nah, realitanya di manusia itu tadi. Begitu menurut saya. Bisa terbudan. Ada tambahan lain dari Sobat Prabadi sebelum saya tarik kesimpulannya. Mas Ajis, mang apa bang? Itit mang apa? Mang ini bang. Mau nambahin Mas Ajis? Jadi tadi ya seperti sebenarnya saya jawab terkait yang itu yang apa namanya yang bagian apakah pengalaman atau contoh kejadian-kejadian yang besar itu dapat mempengaruhi ketiganya ini. Ya, yang jawaban pertama ya. Masuknya seperti pengalaman, musibah atau kejadian yang tidak bisa kita lupakan, itu ke masuknya nih gue pikiran gue prasada kita, yang dimana itu conditioning, yang dimana itu ke bisa disebutkan tadi seperti yang pertama saya ucapkan tadi, yaitu ya dapat diingatkan kembali oleh realita yang ada. Contoh apa contoh yang dari sahabat bagus tadi apa contoh kejadiannya dari saya enak yang apa mungkin apakah contoh seperti broken home dan sebagainya itu tadi broken home tadi broken home. Nah kita sudah tahu sendiri kalau broken home itu kan ya mungkin dasar dari keluarga yang dimana itu terjadi problem besar ya, nah itu dapat menyebabkan tersebut menjadi broken home. Pengalaman dan memori sebagainya itu tadi masuknya di pemikiran prasadar. Kita tahu sendiri prasadar itu masuknya di balik ego dan ego sendiri. Itu kan juga masih masuk dalam pemikiran prasadar. Nah kalau saya tarik kesimpulannya, jadi pengalaman contoh seperti kasus broken home dan sebagainya itu tadi sebenarnya malah membuat kalau di ego itu malah membuat kita itu malah membuat dalam penarikan untuk dia itu bertahan antara dinamika keduanya ini adanya ego untuk pengalaman dan sebagainya itu tadi malah memperkuat. Contoh dia melakukan hal yang sama seperti tadi, saya kan sudah broken home terus keinginannya aku arah broken home terus. Nah terus di ego di mediator realita yang ada di sini ternyata tuh broken home kalau aku ngini terus kok malah keluargaku koyo sing keluargaku malah menjadi koyo aku. Nah, jadinya dia itu malah menjadi penguat antara ego sendiri seperti pengalaman dan sebagainya, itu malah menguatkan ego untuk menjadi mediator antara it dan ego gitu. Jadi malah dibuat menjadi refleksif untuk dalam melangkah depannya lagi, itu malah menjadi kuat. Gimana? Tapi kan tuh Ya, untuk menguatkan si ego, ya. dia harus digarisbawahi ketika dia itu bisa mengelola masalah itu dengan baik. Kan ya ini kan masalahnya sudah ada masa bodoh, memang ada yang malah kan kondisi dia tuh kecil berat, shock nih, bingung harus kemana kan. Jadi gue kira kandu terus ini malah dia bingung tapi dia malah bunuh diri kan ya ada seperti itu. Ya itu malah menjadi penguat kita malah menjadi apa namanya bertolak belakang malah menjadi itu toh malah sudah sama kan itu. Dari sahabat, saya mungkin ada yang menambahi terkait tersebut. Sahabat Adi, sahabat Rian.
Berarti tadi malah kembali kepada itu ya terus kembali kepada contoh dalam pengaplikasian diri kita sendiri setelah ini. Jadinya saya jelaskan itu ya. Ini kan itu keluar dari kita terkait tiga keamanan. Yang pertama itu adanya kebutuhan salah rasa aman. Aman. Ini apa Mas? Ini juga psikologis yang dimana itu kebutuhan kita itu memiliki kebutuhan di dunia ini. Kita itu harus memiliki kebutuhan ini. Pertama itu rasa aman, yang kedua itu kalau nggak salah itu ini. Yang ketiga itu kalau nggak salah itu apresiasi dari orang lain. Terus yang pertama aktualisasi diri. Hidup itu harus memiliki cara ya, kita hidup itu harus mempunyai rasa aman. Rasa aman ini maksudnya apa ya? Soalnya dia tidak memiliki ketakutan untuk hidup di dalam saat ini loh. Yang berbangsa seperti ini. Rasa aman di sini cara kan nek kita ketahui bahwasanya nek kita hidup di sini cara ya kan di Indonesia sendiri kan kita sudah memiliki kebutuhan rasa aman ini. Tidak seperti di mana tuh? Nah, di Sudan dan sebagainya itu tadi. Terus yang kedua itu apresiasi dari orang lain. Jadi kita itu harus memiliki contoh apresiasinya itu dari orang eksternal, secara kita lah. Contoh kita kan sudah memiliki itu, sudah belajar dan sebagainya juga melakukan prestasi dan sebagainya itu. Nah, kita itu memerlukan apresiasi orang-orang lain untuk kebutuhan kita. Ya, dimana itu seperti motivasi eksternal kita lah. Karena kebutuhan internal dan eksternal. Nah, terus kebutuhan yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah, ketika kita sudah hidup memiliki rasa aman dan apresiasi orang, nah itu kita memiliki aktualisasi diri. Contoh kan biasanya gitu tuh, ada orang yang dimana itu memiliki bakat, memiliki kemampuan, tapi dia itu takut dalam mengaplikasikan kemampuannya tersebut. Jadi itu kita harus membutuhkan aktualisasi diri kita. Dimana ketika kita takut untuk mengaktualisasikan diri, terus untuk mengembangkan diri dalam apa yang kita bisa, itu menjadi dari kebutuhan ini. Yang dimaksud bagus tadi kan ketika pengalaman tersebut itu menjadi senjata untuk malah membunuh diri, itu berarti kita itu masih membutuhkan hal kedua ini. Yang pertama itu motivasi eksternal dan itu pada saat toh tadi sebelum ini sahabat kau ini tadi juga sudah sedikit membahas itu ketika kita, tapi malah ditarik kepada dalil inauha ma'ana. Dan terus ketika kita memiliki masalah dan sebagainya, itu jalan keluarnya itu malah jalan-jalan, bukan menjadi itu. Bagaimana sahabat kau? Apakah dalil tersebut itu masih relevan terkait kayak konsep-konsep seperti ini? Kalau merujuk kepada dalil Al-Quran, ya notabene Al-Quran itu juga sumber utama dari agama kita. Dan kalau membahas Al-Quran ya pasti relevan. Kalau dalil Al-Quran itu tidak relevan, mungkin Al-Quran tidak digunakan pada kali ini. Seperti itu. Jam 4.
anu sahabat. Iya, gimana? Itu ketika apa rasa aman lalu dilangsungkan ke Kurang penghargaan ternyata itu ada yang namanya sosial. Sosial. Betul, ada yang namanya sosial. Jadi itu ada ada sosial juga. kalau tidak ada sosial Ada berapa dasar ya? Ada 5. Lima ya? Itu ada 5. Rasanya. Yang pertama ya fisiologis, kebutuhan dasar kita, terus rasa aman, aman. Terus apresiasi, sosial, apresiasi, aktualisasi. Dengan ketiganya ini kita itu tuh membutuhkan itu. Terus ya kebutuhan visi ya, kebutuhan dasar kita, contoh minum dan sebagainya, maksudnya fisiologis. Sedangkan terus yang kedua itu rasa aman tadi yang sudah saya sebutkan. Ketika sore ya kamu nek punya ini tok tanpa memiliki ini kan harus kamu ketakutan sebagainya tadi. Nah, terus yang keduanya sudah dipenuhi, kita itu memiliki kebutuhan sosial yang dimana kan mencakup terkait hubungan antara kita dan manusia sosial, hubungan antara manusia lah. Karena kan manusia sosial itu juga. Terus diapresiasi. Nah, kita memerlukan iya terus apresiasi. Terus nah paling atas ini aktualisasi pada diri kita sendiri, yang dimana ya tadi ketika kita sudah memiliki empat ini nama ini ya kita juga akan stuck di sana saja. Ketika kita sudah tidak berani melangkah untuk maju ke depannya itu, makanya kita memiliki kebutuhan apresiasi di sini. Nah, menurut saya hal yang seperti pengalaman tersebut yang menjadikan tolak belakang antara itu tadi itu dia itu memiliki keturunan yang dimana itu kurang motivasi dalam eksternal. Motivasi eksternal itu dari apa? Dari orang lain, dari keluarga. Biasanya itu yang menjadikan hal tersebut itu orang-orang yang mungkin yang introvert yang dimana dia kurang sosialnya, menjadi ini kebutuhan sosialnya itu masih kurang, yang menjadikan dia itu sorot dipikir diri dan menjadi sosial. Yang pertama kan itu besar, terus rasa aman, sosial, apresiasi, terus aktualisasi. Seperti itu. Visi. Nah,
dilanjut ke studi kasus kita ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini. Sudah paham kan terkait ketiganya ini dari sahabat-sahabat? Rizal, nah, sahabat Rizal. Sudah. Apa tadi yang ditanyakan? Yang ikut sama itu masih Belum klik kok. Mana ada? Ya. Jadi gini, untuk super ego itu ya, secara ringkasnya itu yang mengatur ego. Jadi bagian yang mengingatkan kita untuk berbuat benar sesuai dengan aturan masyarakat dan moral. Iya. Ngomong baik pas udah. Gimana kan? Tadi ya, yang ego, super ego sampai. Kalau tadi yang dianalogikan seperti keinginan. Misal kita hari ini ada mata kuliah. Jadi mata kuliah itu kita punya keinginan, kita mau main game, itu it. Ketika itu masuk ke super ego, kita pasti boleh tidak kita bermain game ketika adanya mata kuliah. Disitulah ego itu seperti realitanya. Nah, apakah kita akan melakukan atau tidak, meninggalkan gitu. Gimana Pak? Iya ya. Terima kasih ya. Sahabat sudah. Nah, seperti tadi untuk seluruhnya. Dari sahabat lainnya, sahabat Rosi, ini kayak di satu. Mungkin menurut IPA gimana sih terkait? Ego dan super ego. Mau nambahin dari sahabat Rosi? Ego aroganya super ego. Ya, lanjut ya dalam studi kasus kita. Studi kasus kita ini mengangkat mungkin lebih kepada apa ya? Mengangkat terkait itu. Studi kasus kita. Sensor dulu, sensor. Nyalakan ke Mecah sini.
dalam studi kasus kita itu apakah dari wanita sendiri itu tuh mengikuti ketiga ini, yaitu contoh studi kasusnya itu bagaimana? Nah, apakah dari wanita sendiri itu kan dia itu memiliki ya sebelumnya mood swing tahu semua nih? Belum. Good mood. Apa? Nah, mood swing itu kayak perubahan mood secara ekstrim ya, dimana itu contoh kadang kalau senang, kadang kalau Bisa jadi. dan itu kak, apakah wanita itu menerapkan kayaknya ini? Gimana? Sahabat. Saya berantara. Ayo dikaji. Sahabat Rosi mau menambahkan. Iya. Kan itu tergantung fase. Ya, bisa dijelaskan sahabat. Jelaskan dari Bisa dijelaskan. Fase gimana ya? Fase yang dimaksud seperti apa? Nah, Mohon kan tadi kayak saya beri pengantaran tadi kan katanya mood ini kan datang secara tiba-tiba. Nah, dari faktor apa? Mungkin apakah dari wanita sendiri itu ya dari sahabat juga bisa menanggapi apakah ya kalau kita pandang dari kacamata dari psikologi apakah wanita itu juga menerapkan hal ini? Apa tidak? Karena ada kasus mood swing ini. Kalau moodnya tergantung enggak, soalnya itu kalau wanita mengalami itu tuh kayak nggak masuk ke situ malahan, soalnya kan moodnya dia kan nggak hanya cuma dari perkataan orang lain kayak langsung gitu kayak gitu enggak kan. Jadi kan kita juga punya fase, semisal kayak fasenya mau mendekati menstruasi kayak gitu, itu kan kayak memang nggak bisa diganggu-gugat. Bohnya apa tuh kayak mas ada di media nggak bisa diganggu-gugat, maksudnya tuh kayak gak mood ya mas, gak iso dijak ngobrol, gak iso kayak 1 jam ini kita nggak mood, habis itu nanti setelahnya tuh bisa ceria lagi gitu loh. Itu cewek tuh gitu. Jadi kalau menurut itu tuh enggak deh, kayaknya dia punya sendiri, moodnya sendiri. Berarti termasuk Mirza, kalau apa yang mendasari mood swing itu bisa berubah secara tiba-tiba itu bagaimana? Fasenya seperti apa? Fase yang dimaksud seperti apa? Nah, tadi kan fase itu seperti apa? Nah, ya. Sahabat Indah. Aku kurang persen nih loh. Oh, lagi gabut. Untuk mood swing yang dialami oleh wanita itu benar tadi dikatakan oleh sahabat Rosi, tergantung oleh fase. Terus kan wanita itu ini ngomong Dan itu emang tersangka. ya. Kalau kamu nggak tersangka gitu nggak, mereka nggak bakal tahu fasenya kita tuh mood di mana, fase kita nggak mood di mana. Jadi gini, untuk wanita itu kan dikit-dikit menggunakan perasaan gitu. Dikit-dikit. Setuju kan? Dikit-dikit mesti menggunakan perasaan. Menghukum dari perkataan orang lain, apa terkadang dirinya dhewe. Terkadang wanita juga bingung kok. Apa ya juk aku mang kok ini, moodku kok ngene. Kecentok oleh ketahuan toko orang lain dengan perkataan perbuatan mereka yang jane nek dinalar ya gak begitu menyakitkan ya, tapi bagi wanita kayak kok ngelarani jan lah gitu. blame victim. Iya, hormon juga bisa mempengaruhi. Bisa Berarti gimana? jika 1 jam bikin mood berarti memiliki kebenaran ganda berarti. Iya. Iya. Berarti ketika perubahan mood swing itu apakah perempuan itu sadar atau tidak sadar? Terkadang itu bisa sadar dan tidak. Terkadang bisa sadar dan juga tidak. Contoh kasus. Tergantung keadaan tubuh. Maksudnya kok capek karena semisal waktu menstruasi ya, maksudnya maaf ya, waktu menstruasi kan kayak tubuh tuh capek karena kan energi dari atas sampai bawah terkuras kayak gitu loh. Nah, itu
membuat kita nggak mood swing tuh membuat kita nggak mood itu kan karena kita capek, energi itu capek. Terus misal kayak kita diajak ngobrol tuh nggak nggak nyaut apa nggak nanggepi kayak gitu kan kita nggak mood. Terus kok jujur kalian tuh mesti heran, nah ini lo gak mood jujur kok jadi mood ini piye karepe. Kadang itu memang di bawah kesadaran kita, karena itu tubuh yang bergerak terus otak yang kayak ya bingung, otaknya itu juga bingung sampai piye iki ora roh. Jadi jujur mood jujur orang gitu. Berarti di luar kinerja otak nih ngomong. Iya. Di luar kendali. Dirinya sendiri aja kita Kemampuan tidak bisa memahami dirinya memahaminya. sendiri. Bagaimana orang yang memahami? Ya. Kalau dirinya sendiri bingung loh. Terus gimana? Lagi mau liar, isi otak. Iya itu. Cuma dibawa kesadaran gitu loh. Kok jujur introspeksi. Aku nyapa ya kok iso gak mood, aku nyapa ya kok iso meneng ae nyapa. Biasanya aku lo ekstrovert kok jadi introvert. Ngono kuwi lho. Biasanya kayak gitu. Ini lagi ditarik lagi, Kak. Apakah itu mood swing itu gak berpengaruh banget gak sama ego gitu, sama super ego itu? Wah, jadi tak berlaku ya. Enggak. Apakah wanita itu apakah melakukan ini bukan? Nah, gitu loh. Itu kan tidak mau apa tadi enggak. Berarti super egonya hilang. Super hilang. Waduh, wis corona. Apa kok kajian? Ini nesu ya wis nesu ngono. Tapi ini marah orang tidak diatur, marahmu ketika ditendang uang apa dan enggak. Ini lewat perkataan pun cukup buat kita tuh marah gitu loh. Berarti Sigmund Freud itu Tidak cocok di wanita dong berarti. Iya. Semua teori psikoanalisis itu berarti Gak masuk akal. enggak masalah. Nah, Karena tiba-tiba dintai ngono lho ketika dintai kalau kuwi lho iki gak berlaku nek masuk wong wedok wis nesu ya nesu. Piye? Beda. ya, Sahabat baru. bisa tarik bahwasanya makhluk paling istimewa. Masya Allah. Coba. Makhluk. Aja ngono, Pak. Kasih tahu gender gak? Iki baik iki aku gak konotasi negatif loh ya. Ketambahan bagus. Ya. Aku gak konotasi negatif loh ya. Maksud diambil negatif itu. Aku promo Mbak sebentar. Oke. Baik, Lanjut, Pak. bagus beda Mas. Istimewa. Salah satu ciptaan Tuhan paling istimewa ya Perempuan. iya. Ya mergo Disitulah letaknya. itu. Letak uniknya. Rumit. Mood swing bisa dianggap gangguan kejiwaan ya Mas. Ya enggak lah. Kan dia enggak berterusan. Maksudnya kan kadang-kadang. Kan gangguan kejiwaan nggak harus berterusan. Tapi kan di bawah sadar gangguan kejiwaan. Lah nek ini kan rada sadar rada enggak. Artinya, ketika itu terjadi itu kan kita enggak sadar. Terus kan kita introspeksi setelahnya. Aku kayaknya apa? Berarti kan enggak termasuk itu. Tapi kan baru gue mesti ada potensi ngelakuin ini. Ya iya tapi kan beda. Beda nih. Mana? Ini bukan saja mengawinkan Mbak. Macam. Ini tuh. Tapi tak tengah aja. Kowe kok duwe masalah karo pacarmu ojo. Gue pacar lah. Kadang pacarnya gak muat kan kok bujuk ngono to. Lah kok bare kan dia ngono balik deh lah kuwi kok pertanyaane. Ini semua semi kan ini kadang teko kadang orang, kadang introspeksi, kadang yang gak sadar diri. Itu loh. Mbak, ini berlaku kepada semua wanita atau cuma beberapa? Dan Kalau menurutku enggak kan, nek menurutku loh, bung kan. Nah, nek menurutku tuh enggak karena kenapa? Wanita kayak independen karo wanita sing independen kan orang enggak tek memainkan perasaan ya. Maksudnya kayak dia berdiri sendiri terus dia ini moodnya tuh bukan kok sing ecek-ecekan kayak cewek semuanya sing biasa perasaan. Ini orang hati. Independen kan masih dipikirkan lagi tuh ujungnya piye ngono kuwi to. Menurutku enggak semua wanita ya itu. Oh, berarti kalau tidak semua wanita berarti termasuk gangguan jiwa dong. Nah, Karena pemenuhi semua wanita mengalami berarti ya Semuanya dimaklumi loh. Ya iki sifatnya wanita ya ning iki. Jadi ketika tidak menyeluruh berarti iki termasuk jiwa. Tapi gangguan jiwa. Tapi bukan gangguan jiwa, guys. Gangguan jiwa. Lek gangguan jiwa iki kan wong wis beda
beda toh. Maksudnya wong iki Gue ora maaf. tahu. Wong mood swing kan wong sing sadar kayak adewe kan sempurna. Maaf. Maksudnya ngono toh. Nek wong gangguan jiwa ngono kuwi kan Lah genep ngono. heeh, ngono lho. Dek kan jangkauannya panjang. Separuh berarti. Anu Gangguan Pak, jiwa kan sedikit menambahkan. Nek Aku dhewe. guru psikolog itu kan gangguan kejiwaan itu nggak harus sampai gila. Gangguan kejiwaan nggak harus. Kadang Ini tahap pas nggak sadar Tergantung tahap. sifatnya agak beda itu juga termasuk gangguan kejiwaan. Kalau sing apa sih itu lho, Mbak? Gitu. Iya gejala. berarti gejala ya. Gejala. Nek Gangguan kamu bilang gejala berarti semua wanita bisa dong nek kayak gitu. Berarti semua wanita termasuk punya gangguan jiwa. Ya kan tadi Kan bilang tidak semuanya. Banyak. Yo aku dhewe toh. Kan yang dibuat kan ada. Kerja sama Depol. Gini, dari pertanyaan semua wanita atau tidak, itu kan bisa jadi semua wanita, tergantung cara wanita itu menyikapinya. Contoh saja ini kan ego super ego. Super ego kan bagian moral, bagian yang untuk mengendalikan dorongan dari mengenai moral, nilai dan etika. Nah, jadi mood swing kan terkadang wanita itu mempunyai keinginan, tapi pas lagi gak mood, kuwi dikendalikan oleh ego, gak gelem nglakoni apa. Jarane kayak pomo kudune ki nek tugas ya, contoh tugas. Tetapi bocah wedok emang go mood, sik muales sardaran. Jadi si wedok iki mesti kudu golek piye ya ben carane meningkatkan moodku ben iso nggarap kuwi mah. Rata-rata wanita mesti ngono kuwi. Berarti mood swing itu kalau di sini berpengaruh dengan ego dan super ego. Iya. Terus belakang ada apa? Beda Satu, kok satu. beda. Tidak karena masih beda. Tadi tidak. Beda gender ta ini. Tapi tuh nek dilihat dari zaman sekarang loh, wanita sih dia tuh membanyak perasaan banget, itu ki mesti lah mood swingnya langsung naik ngono loh. Tapi sedangkan kalau orang sing bodoh amat cuek kayak gitu, itu kan moodnya nggak langsung naik. Itu enggak sih? Wis stabil. Ora cacaran nek mboten kono karo pacarmu piye? Aku ora aduh. Kawin. Nek cewek bodoh amat itu kan nggak terlalu Memikirkan iki. menggunakan perasaan. Wes bodoh amat terus bodoh terjadi yo. Aku nggak aku tanpa aku juga bisa, maksudnya ini kayak Halo, Dak. beda amat itu loh maksudnya, kayak nggak berpikir ya Malah overthinking lho cacaran nang kene. terjadi kan wes ngono lho nek wong bodoh perasaan kan bakalan sampai mulai kan karena berpikiran, jadi moodnya kan iso kayak depresi kayak gitu tuh. Ganti dong. Iya harus sih tuh. Depresi termasuk gangguan kejiwaan. Nah, Ringan. Depresi yang seperti apa? Ringan kerja. karena itu Mbak. Depresi juga termasuk gangguan kejiwaan ya? Kalau jenis ada nih Masih bipolar. Relatif. Lek apa depresi mungkin mbok kayak terberlarut-larut terus terlalu mbok mendung dhewe terus iki nek ya paham lah ya depresi. Itu kan gila. Ya udah gila dong. Gila ki golek misalnya. Ayo. Gua dari depresi ya. Depresi kan dapat dari stres. Masih di depresi yang bipolar ekstrim, tapi itu bisa kembali dengan cepat gitu loh. Mood swing. Maksudnya Ada mood swing. banyak yang swing. belum sore wedek. Jauh dari segi. Ya. Dewe di banget aja. Iya di. Wes coba. Enak tuh Mbak. Dari teori sing semacam ini mungkin karepe Beliau itu kan salah satunya mengelola emosi toh. Dengan adanya super ego itu kan bisa mengurangi apa ya? Sing sakare video sing masa bodoh dengan itu no. Piampre ben iso ento. Nah, nek pemene sing cewek sing mood swing memang ya. Ini otomatis gak? Ya wis
wae nesu ya nesu, Heeh. wae anu ya anu. Nah, tapi kan Mbak Iya bilang tuh nek pemene eneng perempuan sing mungkin dia iso mengelola emosi nih. Jadi dia mempertimbangkan lagi. Iki apik kok ora kayak pula wae nesu kayak endi ya anu ndi seperti Mbak. Tapi kayak mungkin Berarti dia memakai berarti- itu, dia memakai itu. berarti dia tuh memakai itu. Heeh. Jadi ya bisa Berarti ditarik. kan semua wanita memakai mood swing. Iya. Tadi tidak menjadi. Ya iya. Jare piye? Masa iya? Gila. Kalau dari sahabatnya sendiri bagaimana? Menurut diri sendiri loh. Atau praktek dari Berarti cewek itu bisa masuk ke itu. Sebenarnya Nah, Mbak sendiri apa loh? aku sendiri Iya. ya mood swing lah. Oke. Memakai itu apa tidak? Nek aku sendiri terus aku melihat teman-temanku yang saat ini tuh mesin kelas yo, misal aku banyak orang ya. Iya, iya. Itu makanya kita mood swing. Karena semisal ya aku waktu mau praktikum sama bar praktikum ki moodnya beda ngono lho. Aku karo kanca-kanca ki beda kayak sebelum praktikum ki happy-happy terus enggak sebelum praktikum ki jibak maksudnya golek bahan-bahannya kayak gitu terus akhirnya enggak mood. Terus ke praktikum waktu praktikum sampai enggak mood kan ekstrim to mood pecahane gelas arloji, pecahane apa kesenggol ngono kuwi kan kayak mood ngono kayak ekstrim ngono to. Tapi bar praktikum ki yo happy nek iso ketahuan. Jadi nek menurutku kalau aku sendiri cewek itu bisa pakai mood swing juga bisa pakai yang itu, tapi ya tergantung sikapnya itu tadi, kembali ke Nyai Endah tadi. Kalau yang ceweknya bisa berpikir jernih ke depan, maksudnya aku ini nesu ki patut enggak, nek duduk nesu patut enggak, itu paling pakai yang itu. Tapi kalau emang kalau nesunya bisa sekejap ini pakai mood swing. Tapi nek dilihat dari saiki lho, nah kalian sendiri lah delok kancamu ning kelas ono kuwi sebelum presentasi, kalau baru presentasi ngono kuwi kan kayak terlihat moodnya ngono to. Nah, itu gimana nek kalian sendiri? Nek aku Ya, pandanganku ya seperti itu. Kak, kelas. Ya seperti itu piye? Seperti Mbak ya. Aku izin. Jadi tengahnya gitu. Aslinya perempuan itu bisa menerapkan apa kuwi ego dan super ego malah ketika lagi good mood bisa sebenarnya, cuma ketika pergantian mood dari good mood ke bad mood itu malah gak bisa, Serak kanggo ya. gak kanggo. Tapi ketika good mood itu bisa, Kabeh teori Mas Ben muni gak kanggo. gak kanggo. Ayat Quran mentok. Di situ letak keistimewaan perempuan. Oke. Istimewa konotasi apa lo ya? Jangan dibilang ini istimewa sing konotasi buruk bro. Betul. Nah, itu memuji.